Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika matematika, sejarah, dan pentingnya logika matematika dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari pengertiannya dulu biar kita bisa tahu apa sih itu logika matematika. Jadi, logika matematika adalah cabang matematika yang mempelajari cara penalaran yang sah dan valid, artinya yang benar, dan digunakan untuk membuktikan pernyataan matematis menggunakan simbol logika seperti ini. Ntar di bawah ada penjelasannya di setiap simbol yang ini, dan yang ini. Oke, next. Dan di sini kita mendapatkan ciri-ciri logika matematika. Yang pertama yaitu dia menggunakan simbol dan notasi formal kayak yang di atas itu, Terus yang kedua yaitu bersifat deduktif. Dan yang ketiga yaitu menekankan pada kejelasan dan konsisten. Dan yang keempat tidak bergantung pada kebenaran empiris, tetapi juga pada kebenaran logis yang masuk akal ya. Oke. Dan di sini ada sedikit sejarah tentang logika. Yang pertama yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi si Aristoteles ini menemukan logika seperti silogisme, yaitu metode penalaran deduktif berdasarkan dua prisme dan satu kesimpulan. Terus yang kedua yang ini, yang abad pertengahan ini digunakan oleh filsufat skolastik. Terus yang ketiga yaitu George Boole dan Frege. Ini dia menemukan awal logika simbolik. Terus yang keempat yaitu Kurt Gödel. Ini dia mendapatkan logika tentang teori pembuktian modern, dan yang sekarang yaitu dasar ilmu komputer dan AI. Okay, nice. Di sini kita dapat pentingnya logika matematika untuk diri kita. Yang pertama yaitu melatih berpikir logis dan kritis. Dan ini digunakan dalam matematika, komputer, hukum. Terus yang ketiga yaitu dasar algoritma dan pemrograman. Ini penting sekali sih. Dan yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan rasional supaya tidak terjerumus dalam kesalahan. Oke, nice. Di sini kita mendapatkan simbol dan arti-artinya. Yang pertama yaitu P. P ini dinyatakan sebagai pernyataan. Terus negasi P ini simbolnya seperti ini. Ini dinamakan negasi atau tidak P. Dan yang ini pernyataan, ini dinamakan dan ya. Dan atau konjungsi. Terus Q. Terus yang ini dinamakan atau, dan ini dinamakan implikasi. Jika, maka. Misalkan jika P maka Q bla 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 gitu. Terus ini simbol biimplikasi. Dan ini digunakan hanya jika dan hanya jika aja. Oke. Nah, yang pertama kita masuk dengan soalan yang pertama yaitu implikasi. Implikasi itu jika dan maka. Perlu kita ketahui pernyataannya ini kita dapat hari ini hujan dan Q-nya itu saya membawa payung. Kita masukkan ke dalam logika matematika. Kalimatnya yaitu jika hari ini hujan maka saya membawa payung. Ini contoh implikasinya jika dan maka ini. Kita sambungkan supaya menjadi kalimat yang benar. Ini tabel kebenarannya. Jika pernyataannya benar dan Q-nya benar,
maka P ini hasilnya benar. Dan jika pernyataan benar, Q-nya salah, hasilnya yaitu salah. Dan jika P ini salah dan Q ini benar, maka hasilnya benar. Dan jika P-nya salah, yang ini salah, Q-nya salah, maka hasilnya benar. Next, contoh yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi ini kata anunya atau ya. Misalkan P, 2 adalah bilangan genap. Ini kan benar, 2 ini bilangan genap. Dan Q-nya 5 adalah bilangan genap. Jadi ini salah. Jadi negasinya Q itu benar. Konjungsi P dan Q itu salah. Dan disjungsi P atau Q itu benar. Udah paham? Nice. Nah, ini salah satu tabel kebenarannya. Yang pertama itu konjungsi. Konjungsi P dan Q. Jadi, kalau pernyataannya ini benar dan Q-nya benar, maka hasilnya benar. Begitupun yang lainnya juga. Ini tabel kebenarannya beda-beda ya. Konjungsi, disjungsi, dan negasi ini. Kalau negasi ini ditandai dengan tanda ini. Kalau negasi kebalikan. Misalkan pernyataannya benar, maka negasinya harus salah. Dan jika pernyataannya salah, negasinya itu benar. Baik, dari kesimpulan di atas kita mengambil kesimpulan, dari penjelasan di atas kita mengambil kesimpulan. Yang pertama itu, logika ini dapat membantu kita berpikir secara rasional dan sistematis. Dan yang kedua ini kita digunakan dalam matematika, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu dasar penting untuk memahami pemrograman dan AI. Kalau nggak ada logika matematika mungkin agak kesulitan ya. Terus yang keempat itu kita memahami simbol, bentuk pernyataan, dan tabel kebenarannya di setiap penjelasan di atas. Ya baik, sampai di sini saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.